Selamat pagi anak-anak Pelnap yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat kita berjumpa kembali pagi hari ini dalam ibadah Pelnap. Anak-anak, sekarang anak-anak bersukacita, siap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita mau berdoa lebih dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu saat pagi hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan buat kami, sehingga pagi hari ini kami bisa datang beribadah kepada Tuhan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai setiap kami, mengurapi guru-guru yang akan melayani bersama dengan anak-anak yang siap untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, pagi hari ini Tante akan memuji Tuhan bersama dengan teman-teman yang spesial. Tante mau panggil siapa yang akan menemani Tante pagi hari ini ya? Kefas. Ayo teman-teman disapa, teman-teman yang ada di rumah. Halo teman-teman. Nah, halo Kefas, apa kabar? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Siapa lagi yang akan menemani Tante Andrea pagi ini ya? Sean. Ayo Sean. Teman-teman disapa. Halo. Halo teman-teman. Apa kabar Sean? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya. Ada satu teman lagi yang akan menemani kita pagi ini ya. Clarin. Ayo teman-teman disapa di rumah. Hai teman-teman. Ya, apa kabar Clarin? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang anak-anak siap untuk memuji Tuhan? Siap ya, kita mau memuji Tuhan. Yuk, kita mau nyanyi lagu Jalan Serta Yesus ya. Lari agak ke sini. Ya. Nah, yuk, goyang kakinya. Teman-teman di rumah juga. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Ayo pakai gerakan. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Dapat gerakannya mana? jalan Serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Haleluya. haleluya, haleluya. Masih semangat? Adik, Masih. Kita mau nyanyi lagi Ku Berjalan ke Kanaan ya. Teman-teman di rumah, anak-anak Pelnap yang ada di rumah, kita mau nyanyi dengan semangat. Ku berjalan ke Kanaan. Nanti Kefas, saya dan Clarin ikuti Tante puter-puter ya. Ya. Lan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan, ku berlari, yuk ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari ke Kanaan, ku berlari sampai ke Kanaan, ku melompat, yuk ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat ke Kanaan, ku melompat sampai ke Kanaan. Nah, Kanaan itu nanti tempat kita
bersukacita bersama dengan Tuhan Yesus ya. Sekarang kita mau nyanyi lagi satu pujian. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Yuk, sambil tunjuk jarinya ya, kasih tahu teman-teman yang ada di rumah. Yuk. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan pergi sekolah minggu. Dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Tiga anak Tuhan pergi sekolah minggu. Tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Empat Tuhan pergi sekolah minggu. Empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lima Tuhan pergi sekolah minggu. Lima empat tiga dua satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Yeay. Anak-anak yang ada di rumah mau bawa teman datang kepada Tuhan Yesus? Mau ya, ceritakan Tuhan Yesus kepada teman-teman yang ada di sekolah, kepada papa mama yang ada di rumah. Anak-anak, kita mau bawa mereka yang belum percaya dan mengenal Tuhan Yesus supaya mereka juga menerima keselamatan sama seperti kita semua ya. Sekarang kita mau siapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita mau nyanyikan Yesus itu baik. Yuk sambil pakai gerakan semua ya. Yuk. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus Itu baik. baik buat siapa? Buat saya. Lagi. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Baik buat siapa? Buat Saya. Satu kali lagi. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Yesus itu baik. Baik buat saya. Ya, kita mau berdoa. Kita mau tenang dulu. Kita mau ambil waktu dengan Tuhan. Kita mau siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersukacita memuji Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami semua mengerti akan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan Yesus kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak semua. Kita bersama-sama pagi hari ini kembali mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama, yang di rumah, yang di gereja, semuanya sikap yang baik. Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini yang berjudul setia dalam perkara kecil. Ya,
Kita yang di rumah yang bawa Alkitab, dibuka ayat Alkitabnya, ya dibuka Alkitabnya, kita baca di dalam Lukas 16 ayat 10. Membacakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, anak-anak tahu artinya setia? Setia itu, anak-anak tahu semua? Pernah dengar apa itu setia? Ya, setia itu artinya dapat dipercaya. Ya, lalu setia itu apalagi artinya dapat diandalkan. Setia itu apa? Taat menjalankan tugas. Ya. Nah, ambil contoh pagi hari ini, yaitu seorang muda, seorang anak yang masih muda, namanya Daud. Ya. Jadi Daud, kita semua tahu ceritanya tentang Daud. Daud pernah mengalahkan Goliat, ya, raksasa Goliat. Dan Daud juga jadi raja. Nah, tapi sebelumnya itu kita mau lihat bagaimana Daud waktu masih kecil. Ya, Daud itu anaknya seorang bapak namanya Isai. Ya, bapak Isai ini punya anak 8. Daud ini anak paling kecil. Lalu Daud ini dikasih tugas sama papanya apa? Menggembalakan domba. Kambing domba, menggembalakan kambing domba. Jadi Daud menjaga, dibawa ke padang rumput, dikasih makan rumput, dibawa ke sungai untuk minum, dijaga. Waktu apa? Kenapa kok dijaga? Takut dimakan singa, takut dimakan beruang. Kalau ada beruang, siapa yang menghadapi? Daud berkelahi sama beruang. Daud juga berkelahi sama singa. Wah, berani ya Daud ya. Bukan karena berani, tapi apa? Karena dia bertanggung jawab. Disuruh apa? Disuruh menggembalakan domba. Kalau dombanya dimakan singa, akan hilang satu. Ya. Jadi Daud bertanggung jawab, dijaga betul. Dombanya, kambingnya dijaga. Jangan sampai hilang, jangan sampai kelaparan. Wah, Daud ini sudah dikasih tanggung jawab. Waktu itu cuma tiga ekor. Tidak banyak apa enggak, anak-anak? Tidak banyak, sedikit ya. Tapi meskipun sedikit, Daud ini dia senang. Dia sungguh-sungguh melakukan tugas ya. Daud ini dapat diandalkan. Wah. Lalu apa lagi tugas yang dipercayakan kepada Daud? Daud ini juga sering dipanggil oleh Raja Saul. Untuk apa? Untuk memainkan kecapi. Wah. Sebab Raja Saul kalau sumpah, kalau marah, dia manggil Daud untuk main kecapi. Kalau sudah Daud main kecapi, Raja Saul ini terhibur. Ya, Daud memuji Tuhan. Raja Saul ini terhibur dan akhirnya dia tidak susah lagi, tidak marah lagi, ya. Dan selanjutnya apa lagi yang ditugaskan kepada Daud?
Daud disuruh oleh papanya yaitu Isai untuk nganterkan makanan ke kakaknya. Kakak-kakaknya ada di medan perang, Daud mengantarkan makanan. Ya, suruh antar ke kakaknya. Daud ini dia setia melakukan apa saja, dia berangkat, ditugasi apa dikerjakan sampai selesai. Ya. Lalu bukan cuma itu, waktu di tempat medan perang, waktu ketemu kakaknya, dia melihat Goliat. Wah, akhirnya dia mau untuk melawan Goliat ini. Dan akhirnya ceritanya bagaimana? Daud menang. Anak-anak sudah tahu semua ceritanya ya. Daud akhirnya menang. Dia ditugaskan oleh Saul, oleh Raja Saul. Iya dah, kamu tidak apa-apa untuk melawan Goliat. Ya, dikasih baju perang, tapi Daud tidak biasa mati, akhirnya dibuka. Dia cuma bawa umbai ya, seperti ketapel itu sama 5 batu. Wah, untuk diarahkan ke Goliat. Nah, akhirnya Daud menang dan dia mengerjakan semua tugas dengan segenap hati, dengan senang hati, dikerjakan sampai selesai, penuh tanggung jawab. Jadi setia dalam perkara kecil yaitu harus penuh tanggung jawab ya, dikerjakan sampai selesai. Jadi dikerjakan dengan setia. Contoh lain di Alkitab siapa lagi yang mengerjakan tugas perkara kecil dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yaitu Yusuf. Yusuf pernah jadi pelayan juga ya, seperti Daud ini. Yusuf dia pernah jadi pelayan di rumah Potifar ya. Dia mengerjakan tugas sehari-hari, dikerjakan, mungkin itu bersih-bersih, mungkin disuruh kemana, dikasih tugas suruh memberikan makanan kepada orang lain, kepada suruh mungkin pekerjaannya tuan rumah dikerjakan oleh Yusuf ya. Yusuf dengan setia mengerjakannya. Bahkan waktu Yusuf pernah dipenjara karena dia difitnah ya oleh ibu Potifar. Dia difitnah ya, akhirnya dia masuk penjara. Di penjara dia mengerjakan tugas-tugasnya kepala penjara, dia rajin dengan setia mengerjakan tugas. Akhirnya apa? Tuhan memberkati Yusuf. Akhirnya Yusuf juga, kalau Daud jadi raja, Yusuf jadi penguasa di Mesir. Ya, dia seperti apa? Penguasa berarti seperti raja juga, ya kedudukannya. Wah, anak-anak. Jadi di sini kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Apa saja perkara kecil? Anak-anak disuruh nyapu sama mamanya di rumah. Nyapu sampai belum mari anak-anak sudah mau main HP. Sudah dah capek. Duduk, yuk main HP aja, ada teman datang. Mungkin mau pergi keluar. Nyapunya tidak diselesaikan, berarti tidak setia. Kalau setia dalam perkara kecil, nyapunya sampai selesai, dikerjakan sampai selesai ya. Juga apa? Buang sampah. Wah, ini juga perkara kecil. Buang sampah sembarangan. Wah, makan manisan karet langsung dilempar. Biar dah, tidak ada yang tahu. Nah, ini berarti tidak setia. Setia dalam perkara kecil berarti harus membuang sampah di tempatnya. Ya. Lalu apa lagi? Kerja tugas. Dikasih PR. Alah, sudah dah tak kerjakan awur-awuran sembarang, pokoknya
Pokoknya apa? Aku sudah mengerjakan tugas, selesai. Wis, tahu dah. Apa katanya besok? Wah. Jadi anak-anak tidak boleh gitu, harus mengerjakan PR, juga harus selesai, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu mengerjakan perkara yang kecil, setia dalam perkara yang kecil. Kalau sudah setia dalam perkara yang kecil, anak-anak pasti dikasih tugas dapat yang lebih besar lagi. Anak-anak dikasih uang, ya, ada uang kembalian, dikasih uang saku, dibeli-belikan, kembalinya cuma 200 rupiah. 200 rupiah tidak bisa beli apa-apa, wis dibuang aja di sembarangan, wis ditaruh di mana, sampai di rumah dilemparkan uangnya, ditaruh di meja sembarangan, tidak dikumpulkan. Nah, itu berarti tidak setia dalam perkara kecil. Tapi kalau dikumpulkan sedikit lama-lama jadi banyak, ya, itu setia dalam perkara yang kecil. Anak-anak juga dikasih sepeda sama papanya. Mungkin sepedanya bukan baru, sepedanya bekas. Sepeda bekas kurang bagus, sepedanya jelek, apa? Sembarang ditaruh di luar, kena hujan tidak dimasukkan. Sudah, mari bermain, taruh sembarangan, tidak dibersihkan. Nah, tapi kalau anak-anak setia dalam perkara kecil, meskipun dikasih sepeda jelek, dibersihkan, sepedanya dibersihkan, tiap hari dibersihkan. Kalau banyak kempes dipompa, ya. Itu setia dalam perkara kecil, nanti apa? Akan dapat yang lebih bagus. Orang tuanya lihat, anak ini merawat sepedanya, dirawat dengan baik. Wes, nanti tak belikan sepeda yang lebih bagus lagi. Ya pasti dapat berkat. Tuhan akan memberkati anak-anak kalau anak-anak setia dalam perkara-perkara yang kecil. Dalam firman Tuhan tadi, Tuhan nanti akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Ya, kalau sudah setia perkara yang kecil, perkara yang besar akan diberikan kepada anak-anak. Ya, seperti Daud, dari seorang pelayan di rumahnya, dia melayani kakaknya, melayani papanya, ya, disuruh jadi penjaga kambing domba, disuruh nganter-nganter makanan ke kakaknya. Ya, seperti seorang pelayan, dia setia, akhirnya apa? Jadi raja. Yusuf juga, dia setia dari perkara yang kecil, di rumah Potifar, waktu dia di penjara, waktu dia di rumah, ya, juga pernah disuruh nganterkan makanan juga, ya, Yusuf ke kakak-kakaknya untuk melihat apakah kakaknya ini selamat atau enggak. Wah. Dan akhirnya Yusuf jadi penguasa di Mesir waktu itu, ya. Tuhan Yesus pasti akan memberkati anak-anak semua yang setia dalam perkara-perkara yang kecil, ya. Anak-anak sekarang dipercayakan apa sama mama, papa, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mungkin anak-anak sering disuruh ngepel di rumah, nyapu, kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya. Nanti Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak, ya, lewat orang tua anak-anak. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Kita mau baca ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya Lukas 16 ayat 10a, yaitu barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Ya, itu yang untuk anak-anak kecil, ya, yang kelas kanak-kanak ke bawah, balita dan batita, ya. Kalau yang kelas
kanak-kanak ke atas, yang kelas besar, kata hafalannya Lukas 16 ayat 10 semuanya ya. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ya, itu ayat hafalannya. Selanjutnya pengumuman anak-anak saat anak-anak rekaman di rumah waktu menghafalkan ayat ya, itu nanti dianjurkan bajunya yang sopan ya, tidak boleh kutung-kutungan ya. Lalu minggu kemarin ada yang kelupaan, yang belum dimasukkan fotonya, yaitu foto yang ulang tahun, yaitu fotonya Rek ya. Nanti akan ditampilkan bersama video ayat hafalan ya, foto ulang tahunnya Rek ya. Cerita firman Tuhan sampai di sini. Nanti setelah ibadah selesai, anak-anak jangan kemana-mana dulu. Kita melihat teman-teman kita yang menghafalkan ayat ya, nanti ditampilkan setelah ibadah ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sama-sama berdoa. Kita juga mau doakan Rek yang berulang tahun ya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat siang hari ini kami bersyukur Engkau sudah mengajar kami untuk kami anak-anak-Mu jadi anak-anak yang setia. Setia berarti bisa diandalkan. Setia berarti dapat dipercaya. Setia berarti melakukan segala sesuatu sampai selesai. Dan Tuhan Yesus, kami mau melakukan apa saja yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus, yang ditugaskan oleh guru kami, orang tua kami, dan kami mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab, penuh sungguh-sungguh, dan mengerjakannya dengan sampai selesai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak semua yang di rumah, yang di bepergian. Tuhan melindungi mereka semua, menjagai, memberi kesehatan, kekuatan. Biarlah firman dan Roh Kudus-Mu selalu menjamah mereka semuanya Tuhan. Mereka dipimpin oleh firman dan Roh Kudus-Mu dimanapun mereka berada. Dan Tuhan Yesus akan memberkati anak-anak sekolah, pendidikannya di sekolah. Tuhan memberikan kepintaran, kecerdasan, kemampuan untuk bersekolah, mendengarkan pelajaran di sekolah dengan baik. Dan Tuhan Yesus juga memberkati kesehatan mereka, lindungi dari segala sakit penyakit, virus, corona, apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga orang tua dari anak-anak mereka, anak-anak semuanya, Tuhan akan memberkati segala pekerjaan dari orang-orang tua, dari anak-anak, dan juga Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera dalam setiap keluarga dari anak-anak-Mu ini Tuhan. Juga kami berdoa untuk Rek yang berulang tahun. Tuhan akan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, memberikan berkat kepandaian, kecerdasan, memberikan kesuksesan dan keberuntungan buat Rek. Biar Rek jadi anak yang berhasil dan beruntung sesuai dengan firman-Mu. Kau akan memberkati anak-anak-Mu yang setia pada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar kami akhiri ibadah kami saat pagi hari ini sampai siang ini. Kami bersyukur dan minggu depan kami kembali lagi rindu untuk beribadah padamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati semuanya.
Ibrani 12 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibrani Ibrani 13 13 ayat ayat 6. 6. Tuhan Tuhan adalah adalah penolongku. penolongku. Aku tidak akan Akan takut. Haleluya. Amin. Dadah. Ibrani 13 Ya. ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Amin. Ibrani 12 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak takut. Amin. Ibrani 13 ayat 6. Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Takut. Amin. My name is Oli. Ibrani Ibrani 13 13 ayat ayat 6. 6. Tuhan Tuhan adalah adalah penolongku. penolongku. Aku Aku tidak akan takut. tidak akan takut. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apa yang dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Terima kasih dari Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan pernah takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Tuhan Yesus memberkati.